Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kiram sahabah, qarabah, tabi'in, wa jami'il ulama'il amilin wal fuqaha muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wasadati sulmuhayyin wa masyayikhina sadidin khususan syekhina Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa Syekh Muhammad bin khususan muslim wa li jami'il muslimin wal muslimat anna Allah taghashahum bir rahmah wal maghfirah wa ala kulli din salihah bi sirri nabi wa ali nabi al-fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita kembali panjatkan puji dan syukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat karunia taufik hidayahnya sehingga pada malam hari ini kembali kita bisa bersama-sama hadir dalam majlis yang mulia. Mudah-mudahan dengan kemuliaan majlis ini Allah memandang kita dengan pandangan rahmat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan akan segala hajat-hajat kita dan Allah menerima segala amal ketaatan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali masih di dalam asma Allah Al-Jalil. Jadi kemarin kita tahu sudah bahwasanya Allah itu bernama Al-Jalil, yaitu ada di antaranya Allah Ta'ala yang Maha Besar. Sebagaimana Al-Kabir ujar sidinlah. Nah, cuma pembahasannya ini lebih ke dalam artinya, dalam artian Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu yang ada pada segala yang ciptaannya lah, diketahui semuanya. Itulah maksud Al-Jalil tersebut ujar sidin. Adapun ujar sidin lagi, sifat-sifat mulia itu tidak akan bisa kita capai selama hati kita masih dalam keadaan kotor. Jadi kalau ada nilai sifat-sifat yang mulia itu adalah sesuatu, artinya
termasuk daripada yang bernama Allah Al-Jalil tadi. Kadangkala lagi sifat mulia itu masuk ke hati kita, ujar sidin seandainya ada di dalam hati kita tuh sifat-sifat yang masih kotor, artinya sifat-sifat daripada sifat yang mazmumah tuh yang kada baik, baik itu iri hati kah, umpamanya sombong kah, ya kalau lah, kemudian riya kah, kada ikhlas kah. Nah bila di hati masih ada itu ujar sidin, maka sifat-sifat Allah yaitu nang Al-Jalil tadi kadangkala masuk ke hati kita, sifat-sifat nang mulia tersebutlah. Nah, semuanyaan sifat mulia artinya daripada sifat Allah kah atau namanya asma Allah kah, seandainya masih kotor hati kita, itu salah satunya penolak masuknya hidayah ke hati kita. Sama Nabi Muhammad aja, ya Allah, ketika beliau di Isra di Mi'raj kan ceritanya beliau itu dibelah dada sidin, dibersihkan. Sebenarnya kurang bersih ke hati Nabi, bersih sudah. Ini menampakkan kepada kita kebersihan hati itu salah satu untuk mencapai kita, yaitu kawa bertemu dengan Allah Ta'ala. Nah itu diantaranya adalah, karena bila sudah masuk nih sifat-sifat mulia di hati kita, insya Allah kita mudah untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita harapkan di dalam, yaitu keindahan daripada sifat-sifat Allah tersebut. Nah inilah, itu makanya para aulia itu kan mereka sebenarnya selain ibadah, mereka juga senantiasa membersihkan hati daripada sifat-sifat yang kada baik, ya Allah. Nah jadi salah satunya ibadah itu juga supaya yaitu menghilangkan nang daripada sifat-sifat kotor lah. Nah, kalau nang mujur dalam ibadahnya tersebut. Nah itu. Nah jadi ujar sidin demikian adanya, dan yang paling banyak mengotori hati kita adalah nang paling banyak lah. Ujar sidin apa? Karena cinta dunia. Nah ini nang paling banyak ujar sidin mengotori hati kita itu adalah cinta dunia. Karena dengan bekal cinta dunia ini banyak masukkan nang sifat-sifat kada baik ke hati kita lah. Pangkalnya ya yaitu cinta dunia. Karena orang nang cinta dunia ini mohon maaf nih lah, bila sudah cinta lawan dunia maka bisa masuk sifat sombong, ya kalau lah. Bila sudah cinta lawan dunia bisa masuk sifat dengki kan. Bila masuk karena dunia ke hati maka bisa kita menjadi orang nang riya, ya Allah lah. Nah macam-macam hubul jah, segala cinta kepada kemuliaan bila sudah masuk cinta dunia. Ya pokoknya bila cinta dunia itu banyak tuh sifat kotor masukkanlah. Nah itu diantaranya. Jadi ujar sidin, maksud sidin itu bila cinta dunia itu model kayak pangkalnya, model kayak kepala lah. Nah, bila cinta kepada itu maka yang lainnya menggiring aja lagi lah. Nah makanya menyakawa nang dipapas itu cinta dunia dalam hati kita, tapi nangaran kita nih ya, makanya munya kita berilmu, munya kita berpengetahuan, belajar, insya Allah kita bisa menolak atau menjauhkan dunia di hati kita. Walaupun mohon maaf dunia di tangan kita boleh aja ya kalau lah, cuma jangan sampai masuk ke dalam hati kita dunia tersebut, karena banyak berbagai penyakit yang datanglah. Nah itu dari sini. Seorang yang cinta dunia sangat dicela karena dengan cinta dunia berbagai macam sifat-sifat tercela mudah bersarang dalam hati sehingga mengotori hati kita. Rasulullah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu pangkal sumber bagi tiap-tiap kejahatan, ujar Nabi. Nah jadi pangkalnya daripada apa nih cinta dunia itu karena banyak kejahatan yang masuk ke hati kita, ya Allah. Nah itu dahulu ujar sini menyakawa itu kita hilangkan, ya Allah. Berarti mafhum muhallafahnya ini kan bila cinta dunia, ujar Nabi itu sumber bagi tiap-tiap kejahatan. Berarti bu'dud dunia itu menjauhi atau
apa namanya, kada mencintai dunia, ra'su kulli hasanatin, berarti sumber daripada kebaikan-kebaikan. Itu mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Bila cinta dunia itu sumber daripada kejahatan, tapi kalau membenci akan dunia itu sumber daripada kebaikan hasanah. Nah itu. Nah makanya kan kadang-kadang mohon maaf kita banyak bisi penyakit dalam hati itu ya pangkalnya mungkin ya cinta dunia tadilah. Itu yang paling banyak benar. Nang artinya membuat kita hati itu kada barasi. Nah karena oleh karena itu Nabi berucap, ujar Nabi nafa mali walid dunya, apalah bagiku artinya dunia itu, ujar Nabi memandang ya Allah. Innama masali wa masalud dunya, sesungguhnya aku dengan dunia itu, ujar Nabi nafa karajulin masya, yaitu seumpama seorang laki-laki yang berjalan fi yaumin syadidil har, yaitu pada siang hari nang terik matahari, ujar Nabi. Ya Allah, syadidil har, yaitu nang panas benar terik matahari di padang pasir, ujar Nabi lah. Kemudian ujar Nabi sumaraha, kemudian ujar Nabi aku berlindung di bawah pohon sumaraha wa taraka, aku beristirahat dan aku kemudian pergi daripada tempat tersebut. Artinya satu mat hajalah antara aku dengan dunia tuh ibaratnya hanya sementara saja, ujar Nabi, dalam kehidupan. Ada itu pang nang kita nang kita cintai kada. Jangan dunia nang kita cintai, karena dunia ini bisa meninggalkan kita, bisa juga kita nang meninggalkan inya, imma tarikatun wa imma matrukatun. Dunia ini behimat kita cintai, behimat nih kita cintai dunia, harta kita cintai, pangkat kemuliaan kita cintai, kehormatan kita cintai. Bisa jadi kita meninggalkan inya, ya kalau lah hilang aja sudah dunia itu. Tapi bisa jadi juga harta yang meninggalkan, bangkrut kah, umumnya kebakaran kah, ya kalau lah. Nah itu harta yang meninggalkan, kadainya yang meninggalkan berarti nya mati. Bila harta yang meninggalkan berarti harta yang bangkrut, yang hilang, ya kalau lah. Itu aja antara dua itu aja, kita mencintai dunia jadi kada apa-apanya cinta lawan dunia itu. Dua-duanya hilang, baik kita nambah dahulu atau inya nambah dahulu meninggalkan kita. Apa kita mencintai dunia? Makanya ujar ulama, ujar Ibnu Jauzi, humma Allah, maka ikam itu bersama Allah hajagin lah. Jadilah ikam bersama Allah Ta'ala daripada ikam mencintai sesuatu nang pana nang binasa. Cuma itulah sudah. Kadang-kadang nafsu kita, godaan setan, namolah kita cinta kepada dunia. Mati-matian kita berebut tentang dunia, ya kalau lah. Nah itu kadang-kadang nang artinya dalam hidup tuh nang kita kita pertahankan. Makanya ujar Allah Ta'ala, innamal hayatud dunya laibun walahun, sesungguhnya kehidupan dunia itu laibun, permainan, walahun, dan sendak gurau haja, ujar Allah Ta'ala, wazinatun, dan perhiasan, watafakhurum bainakum, kalian tuh berbangga-bangga di antara kalian, watakasurum fil amwal, kalian berbangga-bangga dengan banyaknya harta, wal aulad, dan anak-anak kalian. Itulah dunia, ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyakawa mohon maaf, hilangkanlah di hati kita kecintaan terhadap dunia, baik sedikit demi sedikit. Ya Allah, kita belajar, mudahan Allah berikan taufik hidayah lawan kita itu. Jangan sampai kita mati nih cinta masih kepada dunia, ya kalau kita hilangkan kecintaan tersebut. Nah berkat kita belajar, ya kalau lah. Nah itu diantaranya dunia yang dilarang kita mencintainya, yaitu sesuatu yang membuat kita disiksa dan dicela di akhirat. Itu nang dilarang dunianya, nang nantinya ujar sidin, yaitu kita akan disiksa dan dicela di akhirat. Itu dunia nang dilarang. Yang lain, nah, adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala,
kita gawi umpamanya, nah itu termasuk sesuatu yang kita cintai terhadap dunia. Tapi orang nak ada mencintai dunia, tak apa yang dilarang maka ditinggalkannya, karena ia khawatir akan siksaan dan kepedihan di akhirat kena ya Allah. Nah itu waktu ujar yaitu diantaranya dikatakan di dalam kitab. Nah apabila kita mencintai itu berarti kita mencintai dunia, ujar Sidin ya kalau lah. Bila ini kita nih cinta supaya hendak disiksa atau momennya dicela di akhirat, itu berarti kita cinta dunia tuh. Nah segala sesuatu. Jadi kita sebenarnya tuh fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sudah ujar Allah Ta'ala. Sebenarnya aku ilhamakan, aku beri akal kepada kalian, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, mana nang kada baik, mana nang takwa ya kalau lah. Diilhamakan, sudah diberikan akal kita, oh ini nang maksiat, oh ini nang dosa. Berarti itu bila kita gawi berarti akan datang itu siksaan lah. Nah siksaan nah akan kita dapatkan. Namun sebaliknya punya kebaikan maka itu kenikmatan yang kita dapatkan. Kita mencintai sesuatu atau seseorang mujar sidin yang dimurkai Allah, atau mencintai sarana-sarana yang membuat maksiat, itu ngarannya hubud dunia, ujar sidin. Nah, sesuatu atau seseorang yang dimurkai Allah. Nah, kita paham aja sunan ya Allah. Nah, tentang artinya sesuatu nang apa larangan, nang suruhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mila mencintai orang nang dimurkai Allah ya Allah lah, atau sebaliknya ya Allah lah, kita membenci orang nang dicintai Allah, itu sebaliknya ya Allah, maafkan muhalafahnya itu. Nah berarti itu orang tuh cinta terhadap dunia ya Allah, maupun orang itu mencintai sarana-sarana yang membuat maksiat. Apakah umpamanya yang Allah lah, dalam kehidupan ini orang nak berbuat maksiat lalu kita rela-rela aja hati umpamanya, mohon maaf, jika anak kita berbuat kayak ini kita rela-rela aja, itu masih kita termasuk orang yang cinta kepada dunia ya Allah. Kita kadang menegur, kita kadang memberikan nasihat kepada jalan yang benar ya Allah. Nah, terutama keluarga kita ya Allah. Makanya ujanalku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah kalian, diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Karena seringan inilah cinta dunia. Kita kan kadang-kadang mohon maaf ngalih menagur jar ya Allah, Allah ini itu ini macam-macam segala. Padahal kalau memang itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, ya tagur. Berarti kita adalah termasuk orang-orang yang cinta akhirat ya Allah. Bila cinta dunia kita kadang menagur lagi orang yang berbuat maksiat itu. Tapi wajadilhum bil lati hiya ahsan ya Allah. Tapi bila bahwal maka bahwalnya itu bahwal nang baik saja juga. Usahakan bakalahi ya Allah. Kalau kita sudah memberitahukan mana jalan nang benar, mana nang baik umpamanya, mohon maaf itu sudah lapas kita ya Allah. Nah, kalau kita membiarkan aja, melihatkan aja itu belum lagi. Nah itu kan ibaratnya itu jan Nabi selama-lama iman itu ya dengan melihatkan hati pangadak tujuh cuma yang nagur ya kalau lah. Nah itu diantaranya. Kalau ditagur umpamanya ukuran jadi masalah benar umpamanya itu bolehlah dengan hati, tapi itulah selemah-lemahnya iman menjadi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama keluarga kita alhamdulillah. Nah kalau ada sesuatu yang berbuat maksiat maka kita sebagai nang pimpinan rumah tangga wajib menagur. Nah demikian itu. Apalagi sekarang ini mohon maaf kekanakan kadang-kadang nah dalam kehidupannya ya kita tagur, kadang-kadang bakal lahir anak mau kada mau ya Allah lah. Nah anak menegakkan daripada syariat kayak itu caranya. Nah ketika kita melihat sesuatu yang mungkar, sesuatu maksiat, kita tagur Nah itu diantaranya. Ya, menagurnya itu ya ibaratnya itu jangan petampilingan bang berdulu bakal lahian pulang ya Allah lah. Tagur bagamat ya Allah. Nah sambil didoakan ya Allah lah. Nah itu diantaranya tuh. Cuma sudah kita memberikan ibaratnya sesuatu nasihat. Nah itu diantaranya.
Tetapi apabila mencintai sesuatu untuk berbuat taat, ujar Sidin, itu bukan cinta dunia. Karena kata Nabi Muhammad, dunia itu dijadikan untuk kalian dan kalian dijadikan untuk akhirat. Nah, sudah, ujar Nabi, dunia itu dijadikan gesan ikam lah. Nah, ujar Nabi lah. Nah, dan juga di akhirat, dan kalian dijadikan untuk akhir. Berarti kita nih harus menghadap akhirat aja bang, lagi inilah kalau dihitung sabda Nabi ini. Jadi dunia itu nama hadap lawan kita, kita ini menghadap kepada akhirat, jangan menghadap lawan dunia, jangan ya Allah lah. Nah, kita ini seharusnya menghadap kepada akhirat aja lagi, jangan menghadapi dunia. Nah, dunia nang menghadap lawan kita. Ini bagusnya kayak itu bang, ya Allah lah, dunia menghadap lawan kita, itu bagus banget. Nah, artinya dunia yang besarah lawan kita kayak itu nah. Kemudian kita menghadapi dunia, kada ibaratnya kita urusin lagi kita akhirat kena, ya Allah lah. Nah, imbalannya. Nah, jadi hendaknya dunia itu menjadi khadam kita, bukan kita menjadi khadamnya, ya Allah lah. Nah, kan sudah dikatakan artinya di dalam hadis kursi, barang siapa nang mencari akan dunia, maka dunia itu akan larinya menjauh. Barang siapa nang mencari akhirat, maka dunia itu akan mengejarnya. Nah, itu lah. Nah, jadi cuma ya itu bang, menanam makanan itu kadang-kadang kita ngalih lah. Nah, jangan sampai mencintai akan dunia, cintai akhirat saja, ya kalau lah. Nah, jadi akan dunia itu menghadap lawan kita. Nah, itu model-modelnya. Jangan kita nama mikirkan dunia lah. Nah, makanya kan mohon maaf, rezeki yang kita cari, ya kalau lah, makasih itu kamari kadang-kadang. Kalau kita mau unting dunia aja, maka habis-habis kayak itu aja kita. Nah, sebenarnya ujar ulama, rezeki itu sudah betulis itu si A, si B, si A, si B. Di mana aja inya begana, maka sebenarnya rezeki itu nang mendatangi inya. Tapi sebaliknya kita nang siang malam berusaha ya Allah mencari inya. Nah, itu kadang-kadang inya rezeki itunya datang aja. Cuma dalam hal ini jangan diremehkan pang syariat juga. Kalau yang bapak sudah kayak ini, yang itu guru lo nggak bercari lagi aja. Rezeki juga bisa dicatat karena mendatangi, ya datangi ke rumah, jangan juga itulah, itu salah pulang dalam syariat. Jangan. Pada hakikatnya rezeki itu sudah bertulis masing-masing, inya mendatangi walaupun nang kayak apa keadaannya, mohon maaf lah. Nah, tetapi kalau orang nang katuju kepada akhirat, hatinya menghadap kepada akhirat, itu dunia itu datang seorang aja nya. Cuma gitu lah kadang-kadang kita, ya Allah, kita karena sudah kebiasaan, karena sudah menjadi model kayak adat yang ada mencari, kada dapat rezeki, ya Allah lah. Nah, pada sebenarnya pada hakikatnya, mohon maaf, pada hakikatnya sebenarnya rezeki itu nak mendatangi kita lah. Nah, demikian. Tapi kalau kita menghadap kepada akhirat, insyaallah Allah Ta'ala itu akan memberikan kemudahan jalan kita, ya Allah lah. Nah, itu diantaranya. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia itu 3 bahagian. Satu bahagian untuk orang mukmin dan satu bahagian untuk orang munafik, serta satu bahagian untuk orang kafir. Nah, sudah ada bahagian-bahagiannya rezeki itulah Allah Ta'ala nih mengadakan dunia ini. Orang mukmin berbekal dengan dunianya. Jadi orang mukmin itu berbekal dengan dunianya. Ad-dunya mazra'atul akhirah, ujar Nabi. Dunia itu mazra'atul akhirah, bekal gasan kalian untuk akhirat. Artinya dunia itu gasan bertanam kita, gasan memetiknya kena di akhirat. Nah, itu orang mukmin. Orang mukmin itu kayak itunya. Orang mukmin itu dijadikannya bekal gasan akhirat, gasan nyaman akhirat. Boleh jadinya nyamannya dunia kan apa aja masalah. Nah, sugih orangnya, mulia orangnya. Cuma digunakan kemuliaan, kesugihan
itu gasan akhirat. Nah ini bagus, bukan dunia, digunakan bukan dunia ya Allah. Nah jadi ujar Sidin itu yang pertama, orang mukmin itu satu bagian yaitu digunakannya berbekal dengan dunianya tersebut. Orang munafik berhias dengan dunianya. Nah orang-orang munafik itu ya menghiasi hidupnya itu dengan dunia, hanya berfoya-foya, membangun ini, inya hendak kemewahan aja. Orang-orang munafik itu nya kada dijadikannya bekal kesan akhirat, kada model-modelnya itu kada ada akhirat lah baginya, bagi orang munafik itulah kesan kenyamanan hidup di dunia aja, nang segala nang diberikan di dunia tersebut. Dan orang kafir bersenang-senang dengan dunianya. Nah, sedangkan orang kafir itu bernyaman-nyaman dengan dunianya ini diberikan oleh Allah Subhanahu. Jadi semuanya sama aja, kita kafir kah, nah Islam kah, bisa memanfaatkan nang dunia tersebut kesan apa. Kita ujar Sidin mencari jalan atau cara bagaimana tidak hubud dunia atau cinta dunia, karena siapa saja yang diserang hubud dunia akan rusaklah. Nah, baik ulamanya kah, baik penuntut ilmunya kah, ujar Sidin, pejabatnya kah atau pedagangnya kah, orang kaya atau orang miskin kah, bila sudah terserang daripada cinta dunia maka akan menjadi rusak adanya lah. Nah, selama ada hubud dunia, kehambaannya tidak akan istiqamah, ibadahnya tidak sempurna, dan pekerjaannya tidak ikhlas, ujar Sidin. Nah itulah, nah ada hubud dunia tadilah, artinya ada sempurna tuh segala gawian-gawiannya, bahkan kada ikhlas, ujar Sidin. Pedagang yang hubud dunia jadilah pedagang yang curang kadang-kadang. Ya Allah, ini hendak lakas sugih, hendak lakas berduit. Kayak apa caranya supaya lakas? Berbagai macam cara dilakukan, dikurangi timbangan, ya kalau lah, kurangnya dikurangi meteran umpamanya. Nah itu, ya Allah. Nah, biar sedikit namanya dalam sakarung aja deh. Dalam sekarung tuh mengurangi berapa sedikit aja, cuma kaliannya berapa ribu karung. Ya Allah lah, lakas sugih ya Allah lah. Nah gitu, kecurangannya kadang dikurangi timbangan. Nah aturan 1 kilo kurangi setengah on kah, ya Allah, atau umpamanya seperapat on kah. Nah, dalam 1 kilo, wah sedikit benar juga gurai kada apa-apa aja. Nah sedikit tuang tak kali berapa kilo, berapa ton, ya Allah, banyak kayak hujungannya. Nah, lakasnya anak lakas sugih, anak lakas mewah, anak lakas mulia kadang-kadang itu karena kecintaan dunia tadi. Nah, kecintaan akan dunia tersebut. Nah, suka mengurangi ukuran, ujar Sidin, takaran dan timbangan. Ia tidak jujur di dalam jual belinya. Itu namulah orang nang demikian bila hubud dunia. Orang kaya yang hubud dunia ia jadi kikir. Nah, sebenarnya lah orang sugih itu seharusnya lebih banyak bersedekah daripada orang miskin. Ini kadang-kadang terbalik, orang miskin yang banyak bersedekah. Tukang beca mampu aja 5.000. Orang sugih nang miliaran duitnya, 5.000 aja juga bersedekah. Kalah pada tukang beca, ya Allah. Tukang becanya ada harapan lagi, apa 5.000 tuh yang habis dia. Nah, yang orang sugih banyak kan. Hitungan orang sugih ini kayak ini, Fian. Ujarnya se-M itu kurang 100 rupiah, gin kada se-M lagi. Yang itu enggak itu. Makanya ingat dulu orang bahari itu, orang bahari sugih pak orangnya, kayak itu aja nyambat ulun bahari itu. Ikam jam menyebisi duit 1 juta, kurang 50 rupiah, kada 1 juta lagi sambatannya. Ya rupanya sambatannya tenang ianya nih lah. Nah, masalah sedekahnya tuh udah perlu. Ya Allah, masya Allah lah. Nah, kurangnya tuh kurang 1 juta, kurang se-M, asa ada se-M lagi, ya Allah lah.
seebda sebanyak ya Allah. Sama kawan ulun tuh bahari lah, kawan ulun tuh nya kada mau menyambat tuh bila duit ini 500.000 kada hendak, ujirnya 1,5 juta. 250 ada mau jauh nyambat 250 aja saparapat juta jinya. Juta tuh banyak kalau modelnya ini nyambat saparapat juta. Nah bila 500 jangan menyambat 500.000 lah aja, 1,5 juta walai aja. Nah tuh kelihatan model kayak banyak ya kalau padahal sama 500 juta 250 rupiah nah, dapat 500.000 atau 250.000 tapi nyambat jutanya tuh nah saparapat juta aja, 1,5 juta aja ya Allah 3/4 juta aja lah, juta harus tuh pokoknya kada kada puas kalau nya kada tersambat juta tuh lah, rasa rendah tuh nah rasa rendah benar. Padahal itu bang nah sudah kadang-kadang lah karena kecintaan dunia tadi kadang-kadang kita ya, jadi kadang-kadang jadi kikir lah kalau bersedekah ia perhitungan atau suka dipuji. Nah itu kadang-kadang orang sugih ini ya kalau lah koler benar perhitungan bang bersedekah mah ini hujungannya sekian-sekian ya aku modalkan kasih itu menghitung lah masya Allah. Nah atau umpamanya aku ini menyumbang yang ada dipuji orang bapak aja nyumbang ada dapat apa-apa juga ya Allah mengurangi hartaku kan. Oh itu orang miskin yang hubud dunia, jadilah ia seorang miskin yang tidak sabar dan tidak qanaah, tamak dan suka mengemis. Nah ini orang yang hubud dunia nih, orang miskin ada juga lah. Nah mana baiknya guru hubud dunia orang sugih orang miskin, baik sugih ya Allah cuma ada hubud dunia nah, itu pang bagusnya ya Allah lah. Nah tapi tak bagusnya tak bagus hubud dunia orang sugih juga pang ya Allah lah, miskin sudah hubud dunia pulang. Nah ini sakit benar. Nah jadi orang miskin ada juga yang hubud dunianya. Kenapa? Itu seorang miskin yang tidak sabar dan tidak qanaah ya Allah lah, dan tamak dan suka mengemis. Nah inilah kadang-kadang ada bisa tamak tuh rakus tuh lah. Nah, sudah diberi orang hendak pulang ya kalau lah cukup sudah umpamanya sekian bahagiannya hendak pulang kada rasa kada cukup ya kalau lah cukup dah sebungkus seorang nih nasi sekotak seorang, caranya kayak apa supaya 2 kotak seorang dapat ya Allah. Nah itu tamak hukumnya itulah, dan suka mengemis karena kada rela dengan dan kada sabar dengan kemiskinan tersebut. Nah suka mengemis ujar sidinlah diantaranya. Sedangkan ulama ujar sidin yang hubud dunia ia menjadi hasad, iri, dengki, merasa bersih dari diri dan suka menganggap kecil dan rendah orang lain. Nah ulama pun demikian dia disaranginya adalah nah ini maka ulama ini lebih dahsyat lagi kadang-kadang lah. Anaja sepaling asyadul azab di akhirat, sepaling hebat azabnya di neraka itu adalah orang alim nang kadang ma'amalakan akan ilmunya. Kan tahu aja nangaran hasad ya Allah, ngaran iri dengki cuma masih bersarang di hatinya kayak itulah. Nah, ini ngalih menghilangkan sifat-sifat nang kotor. Nah makanya ulama pun disaranginya juga, makanya gin setan tuh jar membawa sifat hasad ya Allah dengki lawan orang ulama ini bakarong-karong membawa supaya terlena dengan sifat-sifat yang ada baik tersebut lah. Nah, ya ulama bang ya Allah, jadi setan itu berhimat juga menggodanya kepada orang ulama tersebut lah, merasa bersih diri. Nah itu bisa kayak itu ya Allah lah, entah ayah merasa bersih diri kadang-kadang ya Allah lah, rasa seorang ya Allah lah, seorang di muka seorang nambah pandir ya Allah lah, orang nambah mendengar. Makanya jurunlah kita nang memberikan nasihat itu lebih bahaya daripada nang mendengarkan. Yang mendengarkan ini tidak ada penyakitnya apa-apa, malahan bisa sifat tawadu lah,
memberikan nasihat jangan bisa merasa tinggi ya Allah, merasa hebat. Nah itu seandainya maka Imam Malik itu kan suatu hari Sidin, Imam Malik senantiasa mengajar, Sidin mengajar kan mungkin ada juga ya timbul sifat-sifat yang itu tuh pasti ada rasa hebat, rasa pembaiknya. Makanya munyakawa duduklah di majlis di mana aja kita bisa menuntut ilmu. Makanya Imam Malik itu bila Imam Syafi'i mengajar, padahal Imam Syafi'i anak murid Sidin, bila Imam Syafi'i mengajar, Sidin tuh duduk berlindung di tihang-tihang duduknya. Duduk Sidin di tihang-tihang. Orang ada tahu besulung koi Sidin abu tutup Imam Malik. Orang ada tahunya Imam Malik itu mendengarkan nasihat Imam Syafi'i. Ada Imam Syafi'i itu kan murid Sidin kalau lah. Cuma ketawaduan melatih hati nih supaya kada besar hati duduk di antara orang-orang nang menuntut ilmu mendengarkan Imam Syafi'i bepandir. Makanya bila sudah tuntung rajin Imam Syafi'i inilah mengajar, memberikan nasihat, mengajar Sidin Imam Syafi'i ini pasti jer ke belakang tihang tuh duduk menciumi daripada nang tihang tadi. Nah, nang di pas pendudukan di tihang tuh diciumi oleh Imam Syafi'i ketika itu dia. Nah, hanya ditakoni oleh murid-murid yang lain, kenapa pian Imam Syafi'i, apa pian lakukan? Kamu tahu lah ujar Imam Syafi'i, ini nang duduk nih nah di belakang nih perguruanku Imam Malik, Sidin mendengarkan ilmu. Tahu Imam Syafi'i pada Imam Malik lah. Cuma Imam Malik tuh kadang nak jemput tampai, karena betampai kalau Imam Syafi'i pulang alih. Ya Allah lah. Nah, Imam Syafi'i bisa pian aja guru aja sudah aja maju belum di bawah aja ya Allah lah. Ada mungkin Imam Syafi'i kadang karena Imam Malik kan berlindung jadi kada bapak ya Allah istilahnya gitu. Nah jadi Sidin siapa saja yang hubud dunia tidak bisa menghasilkan akhlak-akhlak yang baik dan mulia ujar Sidin, dan tidak bisa sebenar-benarnya beriman dengan nama Allah Al-Jalil. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa asiru ma yabqa ala ma yabna." Artinya, barang siapa yang mencintai dunianya, mudarat akhiratnya. Ujar Nabi, bilanya mencintai dunia, mudarat ke akhiratnya. Dan barang siapa mencintai akhiratnya, mudaratlah dunianya. Maka utamakanlah sesuatu yang kekal atas yang fana, ujar Nabi. Utamakan yang kekal daripada yang fana. Utamakan itu maksudnya jan Nabi lebih dahulu akanlah yang kekal. Artinya kada ditinggalkan yang fana ini kada lah. Maksud Nabi utamakan. Kada disuruh Nabi meninggalkan nang fana kada, karena kita kan hidup di dunia ya Allah. Cuma utamanya adalah nang kekal nang kita cintai. Kita boleh hidup di dunia bercari segala sugih macam-macam, cuma jangan mencintai akan dunia tersebut, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya. Itulah kadang-kadangnya saling bertolak belakang. Cinta kepada dunia, akhirat tak tinggalkan. Cinta kepada akhirat, dunia nang tak tinggalkan. Cuma bagus nang kekal abadi kalau lah diantara nang kita harus kerjakan di dalam kehidupan. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, ujar Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita terakhir pengajian lah. Malam Senin depan kita sudah libur karena sudah nisfu Syaban. Insyaallah pada malam Jumat ini nisfu Syaban. Oleh karena itu libur dulu lah Allah. Nah, cuma di pendopo ada libur bang pendopo dua kali lagi. Karena pendopo itu khususiyah ya Allah. Nah, itu. Nah, ini libur dulu lah karena memang juga ada sesuatu yang hendak nang ulun gawi lah.
Nah, selain itu mudah-mudahan jadi keberkahan bagi kita lah. Nah, semuanya. Dan malam nisfu Sya'ban jangan kita kada ingat senantiasa di malam itu jangan kita tinggalkan segala sesuatunya, kerjakanlah sesuatu kebaikan, amal-amal saleh pada malam nisfu Sya'ban, karena ujar Nabi SAW yuftahu, karena dibukakan pada malam itu malam nisfu Sya'ban, yaitu salasumi babin min abwabir rahmah, 300 pintu rahmat dibukakan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Siapa yang beristighfar kepada Allah minta ampun diampuni, siapa yang meminta kepada Allah maka akan diberi oleh Allah Ta'ala. Jadi perbanyaklah amal-amal saleh pada malam itu. Ujar guru sakumpulnya kawa kita semalaman beribadah ya Allah, menyakada kawa separuh malam barang, menyakada kawa separuh malam, separapat malam barang, ada kawa separapat malam, seintil malam barang, seintil itu apa lagi sedikit benar ya Allah. Nah, seintil malam. Nah, kalau kada kawa juga isya barang berjamaah lawan subuh berjamaah, kada kawa juga subuh berjamaah, isya barang berjamaah. Nah, kada kawa keduanya ada dari kisahnya ya Allah. Nah, itu jaga pada malam itu. Di antara amalan yang biasa digawi oleh para ulama yaitu setelah maghrib itu biasanya membaca Yasin 3 kali ya Allah. Nah, ini anjuran. Nah, karena keberkahannya luar biasa membaca Yasin. Ada doanya, ada situ karena yaitu permintaannya ketika membaca Yasin tersebut. Janganlah wasilahnya membaca Yasin, kita hendak meminta lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ada, kalau kita berjamaah biasanya ada sembahyang taubatnya ya Allah lah, ada sembahyang hajatnya, ada sembahyang hadiahnya, dan juga biasanya habis isya melaksanakan salat tasbih. Nah, kawa kita melaksanakan salat tasbih 4 rakaat lah kalau malam dikerjakan itu, yaitu 2 rakaat. Nah, habis itu amalannya nang tertera juga, nang biasanya diamalkan adalah membaca tasbih Nabi Yunus ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal jangan kuntul minaz zalimin lah, jangan. Nah, karena tersalah pulang baca, karena mau kabul gulu aja, hanya tersalah membaca benar ya Allah. Maka pas sudah dan bacaannya aja 2375 pas dah. Nah, kada mau kabul ya bacaannya luput, yang jadi didengarkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan kuntum, jangan juga kuntum minaz zalimin. Nah, salah juga lah. Nah, bujur-bujur ya kalau lah. Itu salah juru kayak itu bacaannya jar. Kita salah dengar sidin ya Allah. Nah, jadi jar apa? Jar guru Saman Mulia bila kawa membaca itu jar sidin pas hitungannya mulai maghrib sampai ke subuh lah. Nah, amalan tuh dibaca habisakan ya kalau lah 2375. Munya kawa kita membaca pas itu maka terbuka kuncinya. Nah, di dalam berangkasnya itu tak berisi jar, yaitu ampunan Allah. Bila kawa kita membaca itu akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Yang kedua, bila kita membaca itu maka dihilangkan kedukaan, kesusahan, ketidaknyamanan hati kita. Yang ketiga jar, bila kita membaca itu maka dimudahkan, disugihkan kita. Nah, dimudahkan Allah dalam hal rezeki. Karena kan ini kan sesuai dengan peristiwa Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus nang masuk apa? Nang ditelan oleh ikan nun ya kalau lah. Nah, di dalam itu kan gelap kalau di dalam itu pengap kalau hidup Nabi Yunus masih 40 hari Nabi Yunus dalam parut iwak hidup. Kita kira-kira jadi apa ya? Jadi napa adalah ibaratnya tuh. Tapi karena Nabi Yunus merasa bersalah, karena Nabi Yunus itu kan belum diperintah lagi sidin untuk meninggalkan umat, sidin berdahulu meninggalkan umat karena macal-macal umat kada mau lagi ditagur. Nah, jadi Nabi Yunus itu kan ada perintah meninggalkan. Nya Nabi Nuh itu perintah Allah. Nah, ini kadang Nabi Yunus belum diperintah
sidin tinggalkan berdahulu, lalu diuji oleh Allah Ta'ala. Nah, di dalam itu lalu sidin meminta ampun dengan bacaan la ilaha illallah subhanallah kuntu minaz zalimin. Nah, jadi diampuni oleh Allah 40 hari dikeluarkan. Baik. Nah, di dalam itu kedukaan, kalau kegelapan, jadi orang yang membaca itu jadi dikeluarkan daripada kegelapan hati kita. Yang ketiga, Allah Ta'ala memberi rezeki ketika Nabi Yunus itu terdampar di pesisir pantai. Nabi Yunus itu dalam keadaan pingsan, Pak. Awak sidin dia sudah berubah model kayak kulit bersisik-sisik telah di dalam parut iwak, ya Allah. Nah, ketika itu diperintahkan Allah Ta'ala, yaitu kambing di atas gunung disuruh turun. Nah, kambing tuh turun itu pada jauh benar. Itu jurang kisah tuh, yang Allah, garam di atas gunung, apalagi bertemu di dalam ada garam di lautan, ya Allah, asam di atas gunung bertemu di cacapan. Itu modelnya jauh benar kalau inilah. Nah, ini kayak itu juga dan kambing di gunung jauh benar, turunnya di perintah Allah ke bawah. Gesan apa? Gesan memberi minum lawan Nabi Yunus. Jadi kambing itu birangkangnya Nabi Yunus itu kan tarabah. Jadi Nabi Yunus itu susu kambing itu lalu apa ngarannya nih, betetesan lah. Nah, lalu mengenai mulutnya Nabi Yunus alaihissalam. Nah, lalu Nabi Yunus meminum, lalu sehari-sehari, lalu sesaat-sesaat, kemudian sejam 2 jam, akhirnya masuk minuman. Ini kambing itu harap juga telah susu kambing itu. Nah, orang pingsan, ya Allah, jadi hidup kayak itu pula. Nah, jadi mbah minum itu kemudian bertenaga lalu kuat. Nah, itu artinya rezekina Allah berikan. Artinya tapaulannya orang yang membaca itu pokoknya dinyamanakan Allah Ta'ala. Asal 2375. Guru ulun guru wai haid boleh lah membaca? Boleh. Asal niatnya zikir. Boleh lah. Nah, tapi guru ulun kada kawa punya habis maghrib sampai ke subuh tuh. Ulun kada tahan. Bisa guring ulun. Kawalah guru siang aja. Memang batasan itu malam bang lah. Nah, cuma punya kada kawa juga ayo siang pada bapak. Mudahan dapat padilahnya juga, yang Allah lah. Nah, kita menggawinya. Nah, dikredit ke boy bisa aja bu kada bapak. Nah, yang Allah lah. Artinya kada sekaligus tepian duduk, yang Allah. Nah, duduk sekaligus kada dikredit bisa aja. Nah, itu diantaranya. Nah, talawasi sedikit lah malam nih. Nah, pas nisfu Sa'ban, pas sekalian penghabisan juga malam nih, yang Allah kita. Nah, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam taatan kepada Allah, dimudahkan urusan kita, kemudian kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga mudah-mudahan kita semuanya dimurahkan rezeki oleh Allah, dan anak kita, keturunan kita menjadi saleh dan salehah, dan yang terpenting mudahan kita husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudahan ada